ya gini nih, kalau mau bikin apa namanya tuh, aku tuh yang panjang, dia baca dulu tujuanmu tuh apa nih. Selamat yang ini apa yang ini ya, enak yang ini aja. Assalamualaikum C Sylvia, selamat malam. Saya tahu. Oh ini tajam beb. Ini jangan aku omongin dulu ya. Ini terlalu tajam nih. Ini nulis nama semua nih. Aduh, susah aku bacanya. Astagfirullahaladzim beb. Oh, caranya begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ini nih nanti aku pasti naikin konten ini beb. Ntar nanti aku hubungi dia ya. Ih, kalian penasaran nggak? Kalian penasaran nggak? Gila sih. Ini aku nggak bisa bacain karena ini banyak banget nyebutin nama gitu loh. Nanti aku tersoledat nyebutin soledat gitu loh. Ya. Gila bentar. Hah? 8 miliar? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku. Serius ini beb? Beb. Lihat dulu. Gila. Jangan dibaca namanya. Bener. Ini loh. Ya kan? Jangan dibaca dulu, itu dia bawa nama. Ya Allah ya Tuhanku. beli ini saya. Katanya ada kantau gede katanya. Ya Allah, kalau saya misalnya bagi orang. Ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahaladzim mbak. Gila ini panjang banget, bentar ya aku iniin dulu. Aku minta tolong buat kalian yang tulis pesan ke aku, yang kalian kirim pesan ke aku, tolong kalau ngetik itu jangan disingkat-singkat ya. Ini 1G itu aku kagak ngerti bacanya kayak gimana ya. Tolong ngetiknya itu misalnya tapi jangan TP gitu kan, gue bingung ya. Jadi membaca selanjutnya tuh gue bingung ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh kan bener beb, orang ini yang kita cari sama. Gila. Kok jadi loli gue beb. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sama dia nih orangnya nih. Ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhanku. Wah ini aku harus bikin konten ini. Ini aku harus bikin konten. Aku balasin dulu ya. Halo. Nanti aku jawab setelah aku bentar. Selesai lab ya. Ceritamu ini bagus untuk mengedukasi orang. Oke. Aku akan sembunyikan identitasmu. Tenang aja. Tapi bisa nggak kita voice note di WA atau Instagram aku? Ini akan banyak menyadarkan orang lainnya. Terima kasih ya. Kamu mau ikut bersuara menyadarkan banyak orang. Oke. Sip ya. Dengerin sayangku, cintaku. Ya ini kita dapat lagi narasumber satu, alhamdulillah ya. Jadi
Sebetulnya banyak banget Beb yang belum gue edit. Astagfirullahaladzim, kayak mana ini editnya, bingung gue jadi nguploadnya terlalu banyak. Pelan-pelan satu-satu. Serius terlalu banyak. Aduh. Ya kan, terlalu banyak. Kenapa aku bilang terlalu banyak? Ternyata korbannya terlalu banyak, sebanyak itu. Tapi yang ini menarik sih Beb, ini aku harus bikin. Kenapa lebih? Oh, kenapa? Malah ngomong gini deh. Iya kan. Diam. Ya, oke. Kalian ada pertanyaan nggak? Betul, semoga tidak ada Casper selanjutnya. Aku sih berdoa seperti itu. Tujuannya itu. Tujuan utamanya itu. Jadi kita harus bersatu ya teman-teman ya. Betul. Karena kan kalian harus tahu ya, mereka ini sekarang lagi menggiring opini kan. Jadi karena mereka tuh sebetulnya mereka nggak bisa cari celah di kita itu, mereka nggak bisa ya kan. Karena jujur dari awal saya tidak pernah bilang apalah yang mereka tuduhkan semua lah gini-gini. Nggak ada. Justru yang bilang itulah itu yang targetnya kita. Nggak ada ya. Gak ada, kita tidak pernah membawa siapapun yang tidak ada hubungan dengan kita. Kita tidak pernah mencari bala bantuan, naik ke komal-komal untuk menggiring opini. Kita tidak pernah, ya. Kita tidak pernah. Live pun kita batasi, paling 1 jam selesai. Ini udah 40 menit, berarti ada 20 menit lagi. Jadi live pun aku batasi, gitu kan. Aku live setelah aku selesai taraweh, buka, mandi, udah rapi, baru aku live. Ya, baru aku live. Jadi aku berharap kalian, aku cuma mau ngingetin kalian pakai uang kalian itu dengan bijak ya. Walaupun kalian mau ngegip nih, misalnya kalian mau ngegip ya kan, itu boleh banget, serius itu boleh banget. Banyak yang benar-benar live-nya kayak membutuhkan. Benar. Kalau aku ya, nanti aku kalau ngomong lagi dibilang bukan. Nanti dibilangin giring. Bukan giring, nanti bilang ala lu amal aja disebut-sebut gitu. Jangan. Tapi jujur ya, aku pernah ngegip ke orang, tapi aku hubungi dia. Aku nggak pernah beli koin sih, koin ya, top up koin. Aku nggak pernah beli koin itu, aku nggak pernah. Jadi aku pernah ngasih gift, terus kecil sih, duitnya kecil, nggak gede-gede, tapi aku japri dia. Bukan gift itu. Langsung ke sumbernya, nggak melalui plafon. Iya, nggak melalui. Jadi aku hubungi waktu itu tujuannya untuk beli susu dan Pampers. Kita lihat dia lagi live kita. Beneran. Tapi aku murni ngasihin itu nggak dipotong sana sini gitu. Jadi memang aku DM. Dari aku DM ya. Gitu. Ya iya, aku ngegipnya nggak lewat TikTok ya nol lah. Aku kan mana main level-levelan aku mah. Serius. Lah, dari awal mana ada aku menyamaratakan. Justru yang menyamaratakan tuh mereka, sadar oh. Makanya aku udah bilang, sadar oh. Sadar, mereka tuh menggiring. Dari awal aku tidak bilang menyamaratakan semua. Inilah semua. Kalian ngerti gak arti sindikat? Sindikat itu sekelompok orang, beberapa orang itu sindikat dinamakan. Kalian kayak gitu aja kagak ngerti ya? Masa kalian kagak ngerti kayak gitu aja? Ya kan? Satu ini boleh direkam ya. Minta tolong direkam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mah ya kuasa Allah. Memang ada satu agensi yang menghubungi kami. Serius ya. Ada satu agensi yang menghubungi kami. Sangat baik, insya Allah kita juga bakalan ketemuan sama agensi itu. Dan dia membeberkan semuanya. Ya, dia membeberkan semuanya. Jadi dia memang dia host juga, bukan host. Dia agensi, tapi dia punya host yang dia bina gitu loh. Dia punya, tapi dia punya hati gitu loh. Dia punya hati. Bahkan dia ngasih tahu ke aku, Ci Sylvia sama Komuat agak hati-hati ya sama orang-orang ini. Ini mulut agensi loh ya. Ini mulut agensi. Loh kenapa? Saya bilang. Soalnya di grup para agensi nama Ci Sylvia itu diadu. Ngerti gak sih diadu? Ya, nama Ci Sylvia itu diadu untuk mereka cari pembenaran. Jadi mereka tuh cari apa namanya tuh, kelompok lah gitu. Padahal kita agensinya ada yang kita target. Ini yang hubungi kita tuh agensi juga. Jadi nama si Ci Sylvia ini sekarang lagi digiring nih di grup-grup kita para agensi katanya. Bahkan dia kasih buktinya. Jeder ya, tambah panjang.
Ya, aku tahu siapa C. Ya kamu DM aja, kamu tahu DM aja, kasih info apapun, tapi yang panjang. Jadi aku baca dulu. Ya, aku baca. Kalau kalian sedikit itu aku nggak akan mungkin balas, percaya sama aku. Aku hanya yang bener-bener niat bantu. Itu aku lihat dari cara dia ngechat ya. Nah jadi dia agensi dan dia nge-DM aku pakai akun agensinya. Dia nge-DM aku pakai akun agensi dan dia bilang ini udah parah sih, ini licik. Dia sendiri loh yang ngomong, bukan aku. Karena aku lihat, aku ngerti maksudnya Cici itu pingin ngasih tahu ke orang bahwa ada dia ngerti agensi ini, dia ngerti. Dan dia juga tidak terprovokasi untuk menyerang aku, agensi ini ya. Nah nanti aku bakalan bahas itu. Oh banyak banget yang aku harus bahas, ya kan? Banyak banget yang harus aku bahas, tapi pelan-pelan karena aku tuh kerja, aku punya kehidupan nyata. Aku nggak bisa terus-terusan subuh, pagi, siang, malam ngejentul di kayak gini. Aku nggak bisa. Ya aku punya kehidupan nyata. Aku bekerja. Aku ada perusahaan, kita ada kerjaan, kita ada ini di kehidupan nyata. Aku nggak bisa bentar-bentar lab, klarifikasi, bener nggak bisa. Ya ini aja sekedar sharing, bukan klarifikasi, ya, sekedar sharing. Jadi apa namanya tuh, kalian cobalah, kalian yang mau mau ibaratnya dapat kehidupan yang lebih baik, udah ya. Karena teman yang baik itu yang akan membawa kalian ke kebaikan ya. Mau jatuh ya. Jadi teman yang baik itu kayak gitu. Teman yang baik itu bukan teman yang bikin kamu jadi benar, bukan ya. Bukan tuh. Tapi bukan membenarkan perbuatan yang salah. Itu teman yang baik tuh seperti itu. Jadi kamu tahu nih sebetulnya aku tuh gimana. Aku tuh mengingatkan kalian. Kalian tahu, cuman kalian tuh hatinya masih tertutup ya. Hatinya masih tertutup. Aku ngerti, ya kan? Kalian digiring opini, kalian masuk ke komal itu, kalian dicuci lah otaknya, ya kan? Sehingga kalian tuh ngehujat aku dulu. Tapi itu nggak masalah buat aku. Itu nggak masalah. Ya kan? Itu nggak masalah. Nanti bakalan ada plot twist lainnya yang kalian bakalan, hah? Serius? Hah? Bakalan seperti itu, ya. Kalau 1688 itu kode apa? Pertanyaan bagus. Nih, ini juga digiring opini. Jadi mereka itu menggiring opini tentang bukan 1688, sebetulnya 168 ya. Jadi tahun 2000, sebetulnya aku di medsos manapun aku pakai 168 ya. 168 itu artinya iliupa ya, iliupa. Artinya itu kita tuh yakin kalau kita sukses gitu. Artinya itu banyak sekali artis-artis yang pakai kata 168 gitu kan, di mobilnya, di mana-mana pun, karena artinya bagus gitu. Iliupa itu artinya memiliki arti yang maknanya itu tinggi. Nah, itu tuh punya aku, bukan punya Casper. Waktu itu Casper sempat ngomong, aku pakai juga ya 168. Ngapain lu ikut-ikut? Aku bilang, aku candain gitu kan. Ngapain lu ikut-ikut Aku bilang, enggak ini lo, katanya kan. Enggak lah, ikutlah, kan bagus artinya. Ya udah dia pakai, aku nggak ngurusin karena kita beda-beda ini ya kan. Kalau Casper dulu 1688 dia, bukan 168. Yang 168 tuh aku. Terus nggak lama dia ganti 168 gitu. Tapi dia ngomong kok ke aku, Casper ngomong. Jadi angka 168 tuh banyak dipakai. Woi, artis ada yang pakai loh. Serius, tan juga belakangnya. Ya kan? Ada. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang aneh. Kalau kalian tanya deh ke orang China, ya kan? Kalian tanya ke orang China, 168 tuh apa sih? Artinya mereka bakalan jawab, oh itu angka hoki. Nah, bagi mereka seperti itu, karena artinya itu iliupa. Ya, sesuatu yang membuat kayak kesuksesan lah. Kayak saya tuh yakin kalau nanti kita tuh bakalan sukses gitu. Nah, itu artinya seperti itu. Ya. Coba tanya ke sebelah, lupa apa nih Nih, ini cewek nih pingin dijawab sama kamu. Apa? Iliupa. Iliupa itu saya pasti sukses. Itu artinya. Terus? Dan Casper itu sama kita itu mesis itu sama semua, itu nomornya itu dari mobil. Cuma betul. Belakangnya aja beda. Betul. Ya itulah kan? kedekatan kami. Sampai mobil pun harus sama. Ya harus betul, sama. kayak manifesting lah. Jadi kita tuh, kita meyakini nih diri kita bakalan sukses gitu. Manifesting lah, nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh. Banyak kok yang plat mobil itu banyak yang pakai 168. Bahkan kita tuh pakai angka itu di mobil kita. 3 mobil aku semuanya pakai 168.
ya. 3 mobil aku semuanya pakai 168 gitu, karena angkanya bagus serius. Jadi nggak ada yang inilah, nggak ada yang aneh-aneh gitu loh ya. Dan kalian bisa lihat lah ya, kalian bisa lihat gimana orang-orang itu cara live-nya, kan kadang ngomongnya kasar ya lah. Kalian bisa bandingkan sama kita. Kalau kita tuh nggak pernah ngegiring opini, kita coba menyadarkan kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak sadar-sadar, ya udahlah, itu pilihan hidup kalian ya, pilihan hidup kalian. Apalagi nih, iyalah, kita harus mengingatkan sayang ya. Host dan spender kalau nggak terlibat harusnya santai aja. Kalau risih tandanya. Nah, ini pertanyaan nih. Wah, Jawab sendiri ya nanti. jawab kita sendiri itu coba. lagi, nanti Nih, bilang kita coba lagi. naikin aja lah. Tuh, coba aku minum dulu ya. Beb, kamu ngomong dulu, Beb. Ngoceh dulu, Beb. Aku ambil Ini minum. lebih penting ini. Ini lebih penting ini. Apa itu? Oh, apa tuh? Hah? Penawaran? Apa tuh? Apa? Serius? Hah? Serius lu? Serius, Beb? Hah? Iyo? Wah, alhamdulillah. Terus apa katanya? Coba. Ada itu gimana? Jangan typo. Gimana? Oke. Ntar ya, bismillah. Ya memang banyak kok yang pansos ke kita tuh banyak, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita mah nggak pernah. Banyak kok yang pansos lah gini itu banyak ya, namanya kita pemilik kisah ya, kita pemilik kisah. Yang punya kisah itu aku gitu loh. Dan kisah ini tuh terjadi di bulan Juni 2024. Kenapa kita baru naikin di 2025, Juni 2024, terus kita naikin di bulan apa ini ya? Maret 2025. Kalian tahu nggak kenapa? Karena kita itu menstabilkan diri dulu ya. Gimana ya aku cara bilangnya ya ke kalian ya? Oh bentar, karena ini tuh gini loh, kita kan kehilangan ya. Kamu coba rasain ketika kamu kehilangan seseorang yang kalian sayang, ya kan? Seseorang yang kalian kasihi lah gitu, seseorang yang baik yang kamu sayangi, terus kamu hilang tuh orang itu ya. Aku tahu dia salah, aku tahu dia yang ngancurin aku sama kokonya, aku tahu. Tapi setelah aku tahu dari mulut dia sendiri ada dalangnya, itu tuh sakit sekali. Itu tuh sakit sekali. Karena kalau kamu temenan asli di dunia real sama Casper, kamu sendiri nggak akan percaya Casper tuh seperti itu. Bahkan misalkan nih ya, kamu kenal sama Casper, terus kamu ngomong gini, kokes, aku nggak ada uang nih buat beli susu. Dikasih kamu 500.000, percaya sama aku. Percaya sama aku. Serius, orangnya kayak gitu. Makanya aku tuh penyesalanku tuh ya, aku sama kokonya itu menyesal karena apa? Kita pindah ke Jakarta. Waktu kita masih di Surabaya, ini direkod ya. Jadi kalian perjalanan Casper tuh siapa bisa direkod gitu. Tapi kita juga nanti bikin kok, tenang aja. Jadi ini biar kalian nyebar terus ya, biar ngegulung terus ceritanya, biar ngegulung kalian rekod. Karena ketika kalian menyebarkan video aku, gede loh viewernya ya. Jadi direkod, jangan lupa. Jadi ini aku bakal kasih tahu ke kalian. Dulu ya, aku kan kenal dia tuh udah 18 tahun lah. 17 sorry. 17 tahun aku kenal dia. Awal-awal aku nikah sama kokonya, dia itu teman aku ya. Dia tuh aku jadikan teman. Terus awal aku nikah sama Koko, itu kita susah. Serius, kita susah ya. Kita hidupnya susah. Dan Casper ini bantu kita, bantu aku lah terlebih. Dia itu adik iparku yang sangat baik, bantu aku. Kayak waktu itu kan aku sempat kredit rumah ya, cicilannya Ya, tuh 1 juta apa sih? Ya udah, nanti ambil itu ya, STMJ ya.
Ya, cicilannya itu 1.250.000. Itu 17 tahun yang lalu ya. 17 tahun yang lalu. Bentar, Koko lagi ngangkat telepon. Jadi 17 tahun yang lalu kita tuh penghasilannya sangat-sangat minim banget karena kita juga baru nikah ya kan. Kita baru nikah, terus Koko juga kerjanya masih jadi mandor kayak gitu-gitu kan. Sehingga kami tuh kelimpungan lah cari duit. Sedangkan Casper ini gajinya waktu itu sudah di angka 5 juta. Sudah di angka 5 juta gajinya dia itu. Nah, terus dia bantuin aku untuk nyicil rumah 2 bulan. Ya kan, jadi dia bantuin 1.250.000, terus bulan berikutnya juga 1.250.000. Dan Casper ini tuh deket banget Bu sama kita waktu kita masih tinggal di Surabaya ya. Deket banget, apa-apa pergi bareng-bareng, kongko-kongko sama teman-temannya. Jadi kita juga punya circle di dunia nyata sama teman-temannya, sama si A, si B, si C, banyak teman-temannya banyak. Dan kita tuh kalau misalnya makan ya, kadang dia yang bayarin, kadang kita patungan. Karena kan kita juga ibaratnya nggak maulah ditraktir terus. Ya udah kita patungan yuk. Misalnya habisnya berapa nih? Kita pas makan jagung bakar di Tretes di mana gitu kan. Nah, kita patungan, bayar bareng-bareng. Ayo, yang bayar duluan Casper, tapi nanti aku pasti habis punyaku berapa? Misalnya punyaku habis 80. Ya udah aku bayar ke Casper 80. Jadi kita tuh benar-benar menjaga silaturahmi itu dengan mereka gitu. Teman-temannya Casper juga ya. Tapi ini teman-teman di dunia nyata ya yang aku tahu gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah, terus udah gitu tahun 2020 aku masuklah ke TikTok dan ternyata boom ya, boom. Orang-orang suka konten aku juga jualan plus edukasi juga di dalamnya. Terus 2021 TikTok Shop lahir. Ingat kan kalian TikTok Shop lahir? Aku dikontak sama orang TikTok. Dikontak tuh sama orang TikTok. Yuk jadi host katanya. Ya kita sebagai host gimana cara pembayarannya, akadnya seperti apa, bla 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 bla. Oke. Ya. Tahun 2021 akhir itu jobku banyak sekali. Ya, banyak sekali. Alhamdulillah aku di tahun 2012 pun udah ngalahin Casper nih. Untuk income-nya kita itu udah di atasnya Casper jauh. Ya. Tapi kalau untuk di tahun 2008, 2009, 2010 itu aku masih dibantu Casper. 3 tahun tuh aku masih banyak dibantu Casper lah. Nah udah di 2011 ke atas itu aku mulai naik. Aku sendiri bisnisnya mulai naik, karirnya mulai naik gitu. Nah terus udah gitu kita intens nih. Setiap weekend, Sabtu, Minggu, ayo Tres sewa jebret ya, misalnya villanya 2 juta, bagi berapa orang tuh dibagi. Kita mah nggak pernah apa ya, ngandelin orang, manfaatin orang, kita nggak pernah. Jadi misalnya Casper buka duit dulu nih 2 juta harga villanya. Nah itu yang ikut berapa nih? Ya udah dibagi, misalnya 2 juta yang ikut 12 orang, berarti 2 juta dibagi 12 gitu. Nah kalau kayak gitu, jadi kita tahu siapa Casper ini. Sampai akhirnya aku memutuskan Jakarta. Inilah sama Koko ya, sama Koko penjelasannya adalah kenapa kita harus pindah ke Jakarta. Jadi Casper itu nggak kekontrol lagi sama kita gitu ya. Kita udah nggak tahu lagi kehidupan apa, tapi karena kita udah ada di dia yang kita bangun dari 10 bisnisnya itu kita bangun dari 2010 itu bisnis dan lancar. Tidak ada penyelundupan apapun. Casper pakai duit tidak ada, orangnya baik, manajemennya bagus ya. Sampai akhirnya Casper ini masuk di tahun 2020. Tahun tuh dia mulai di spend duit kecil, nggak gede-gede. Paling kirim donat, kirim bunga, kirim apalah gitu. Aku nggak ngerti, kecil-kecil lah. Dia juga bilang, oh enggak, aku paling ngabisin 200.000 lah, paling isi top up 170. Ya masih wajar lah, kadang aneh. Di notis sama beberapa agensi, wah ini calon nih. Akhirnya ditelusuri lah, Casper ini seperti apa, kelemahannya seperti apa, aibnya seperti apa, dipegang nih sama mereka ya. Dijadikanlah itu untuk narik duit dari Casper. Nah, karena Casper ini sekali lagi aku kasih tahu ke kalian, dia mempunyai insecure.
Ya, aku kan udah bilang sama kalian ya, jujur aku bilang dia mempunyai insecure di dunia nyatanya dia, ya. Tapi kita selalu bilang kok, semua manusia itu pasti punya insecure. Aku selalu kasih tahu gitu. Jangan jadikan insecure kita itu ngedonin diri kita, jangan. Aku selalu bilang kayak itu sama Casper. Dia Casper ya aja, tapi aku tahu dia tuh masih insecure. Nah, insecure-nya dia ini yang dijadikan bahan, ya. Dijadikan bahan oleh orang-orang itu. Ya kan, oleh orang-orang itu. Awalnya itu dia dijanjikan, itu Casper sendiri yang cerita ya kali. Kita bisa ngomong selancar ini, ya kan? Dijanjikan, ayo bikin agensi lah yuk, katanya. Memang ada ditawari, beneran, memang ada. Bahkan ada sedikit pemaksaan di dalamnya. Serius, kalian tanya ke spender-spender yang tobat, ya. Tanya deh ke spender-spender yang tobat. Bahkan ada sedikit paksa. Ya kan? Balik siap nih gue ini. Oke siap. Ini nanti kita bakalan ini sama. Nah terus sampai tadi aku ya cerita. Tadi cerita sampai mana? Ya tahu kita lagi ceritain Casper sampai mana? Sampai mana tadi aku cerita sampai mana ya? Sampai mana aku cerita? Coba. Oh sama situ ya. Oke bentar aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Memang otaknya ini ngikutin umur, soalnya umurku kan 39 ya. Casper 40, umurnya 46. Ya. Ini sampai insecure deketin agensi. Makasih udah ngingetin ya. Nah, bener nih. Nah, itu bikin lah dia ya kan. Wah, ayo gini-gini ya. Ada beberapa host live gitu yang ngejapri-japri lah, sering intens banget. Yang ayo dong Kokes bantuin nih, kita lagi PK nih, menangin dan iya dimenangin sama Casper. Nah, kesalahannya Casper ini adalah uang yang dipakai uang perusahaan kita itu. Ya. Tapi dia diiming-imingin nanti bahkan bagi hasil ini hasilnya. Ini hasil. Nah, itu salah. Ya. Itu salah. Dia mengakui kok, Casper mengakui nih, tanya pokoknya. Beb, dia gimana Casper? Bahkan dia menyebut semua nama-namanya. Ya, serius, kalian posisikan kalian itu adalah kakak saudaranya Casper deh. Kalian nggak mengerti cerita ini. Ya, nah terus gitu, pas udah nih, itu di DM terus, ya kan? Itu dapat 2-5 spender besar ya. Serius ini aku nggak spender besar, angka di atas 40. Bolehnya nggak sih? Angka 40 lah kita bilang ya. Ini berapa duit? Boleh nggak? Ya, boleh tanya nggak menurut kalian angka 40 itu ngabisin berapa duit? Coba aku pengen tanya. Karena ini jujur, yang masuk aku sekarang itu angkanya di atas 40 semua. Tapi kalian jangan hoax loh. Nanti kayak TikTok Universe 15 juta lagi. Kalian mah suka gitu. Aku ya. Yang bener kalau ngasih info tuh yang bener. Ntar video lu ini dari si ini nih, gitu. Yang bener berapa? Jangan nanti kayak TikTok Universe. Ya kan gua bukan bidang gua. Ya tahu miliarannya tuh berapa? Nggak mungkin 80 M lu nggak nadi. Casper aja nggak sampai segitu. Berapa? Yang valid dong, lu ngarang-ngarang. Aku mau ngecek dari yang ada angkanya deh. Yang ada angka tolong sebutin. Yang ada angka. Coba, berapa coba? 8 M. Masa level 40? Angka 40. Angka 40 aja lah. Karena ini macam-macam, ada 4. Tuh, kita langsung jelek di angka 40 aja lah. Berapa? 40 tuh 18 M. Oh, serius? Kalian nanti salah itu lagi. Ntar kalian salah informasi lagi. Kita lagi dihujat. Yang bener dong. Kalian mah. Tuh kan kalau kalian aneh-aneh nggak seragam berarti kalian tuh nggak tahu.
asal sebut. Nanti Gimana sih caranya, gimana? Nanti dibilangin hiperbola. Nggak boleh. Kamu kalau mau ngasih tahu seseorang itu harus yang benar. Makanya kan segala sesuatu itu pasti jadi pelajaran. Akhirnya kita sekarang hati-hati kan. Karena aku juga dapat 15M tuh dari orang, bukan aku ngarang-ngarang, bukan aku hiperbola. Jadi yang benar yang mana nih? Serius 18M? Hah? Masa sih? Berapa itu? Mana sih Yang caranya? angka berapa? 50? Bukan 50, 40. Belum ada yang level 50 menghubungi aku, belum ada. Pokoknya 40 ke atas lah. Ya, 40 ke atas. Yang 50 belum ada yang nge-DM aku. Kalau mau nge-DM silahkan sok yuk. Ya. Gimana sih cara ngeceknya nih? Gue harus sebentar. Wow. Aduh. Gila be, astagfirullahaladzim. Kalian bisa lihat ya, notif kotak masuk aku 99 plus lagi. Isinya, aku mau cerita juga boleh nggak? Jadi aku sudah habis 7.500.000. Aku dijanjiin 7.500.000. Bentar. Oh ini nih ada yang masuk nih. Kalau level 40 itu sekitar 1,7 miliar. Aku menghilang karena aku merasa buruk bagiku. Maksudnya aku menghilang karena merasa buruk bagiku tuh apa? Kamu kan pasti nonton aku kan? Coba yang pastinya 1,7 MC level 40 karena aku dulu ngegip seperti itu. Segitu gitu loh. Aku menghilang karena aku merasa buruk bagiku. Maksudnya tuh piye? Tidak baik. Berarti tidak baik. Nggak, yang jelas dong, yang jelas. Tidak baik bagi Banyak dia, banget. dia mundur. Aku bisa cerita nggak sama kamu? Aku udah habis 5 miliar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Cerai beb sama nggak ada. Cerai beb. Hancur. Habis 5 miliar beb. Belajarlah dari orang-orang yang udah mengalaminya, melewatinya gitu Astagfirullahaladzim. loh. Kalau kita belum Banyak curhat loh. Melewatinya itu hati-hati. Gila. Belajar dari pengalaman. 5M keluargaku. Ih, sebut nama agensi beb. Kok sama beb? Aku nggak usah sebut nama agensinya. Aku didekati tit. Terus aku diiming-imingin, kadang dijanjiin perempuan. Ya ketahuan dong aku kesebut perempuan, berarti dia laki-laki ini. Nah tuh aku kalau kan kita nggak sebut nama. Nah nanti aku baca ya, yang ini nanti aku Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi sebetulnya spender itu bye-bye. Ya sebetulnya spender itu bye-bye loh. Serius, saking aja digiring opini, ya kan? Saking aja digiring opini untuk mengujarkan kebencian kepada kita. Ya, digiring tuh opininya. Kenapa digiring? Karena satu, ya kan? Karena satu, mereka takut spender itu sadar. Banyak spender sadar, mereka takut. Ya kan, makanya digiring opini. Kamu lihat sendiri tuh, malah kita yang disalahin, kita ujar kebencian. Mana ada kita ujar kebencian, kita mau mengajarkan kesadaran. Ya, baca sendiri komennya aneh-aneh. Ya itulah ya. Betul kan? Ya mereka pasti takut lah, bener. Kita nggak pernah mengujarkan kebencian. Justru sekarang ini kalian yang misalnya kalian spender yang gede-gede, ya kalian boleh kok DM aku. Serius, kalian boleh DM aku, ya kan? Kalian boleh DM aku karena ya kalian bisa nilai sendiri lah, ya. Kalian bisa nilai sendiri sebetulnya itu siapa yang mengujarkan kebencian. Kalian kan pintar, aku yakin kalian itu pintar, ya. Aku yakin kalian pintar, aku yakin kalian punya hati, aku yakin kalian itu melihat, ya, bisa menilai, ya kan? Aku tuh seperti apa, tujuanku tuh apa. Kalian bisa nilai. Aku yakin, saya yakin-yakinnya kalian masih punya hati yang di sini, ya. Sangat yakin. Kenapa?
Karena kan aku balik lagi, aku baru mengeluarkan video ya. Bentar aku cek dulu, ntar salah ngomong aku. Aku harus cek dulu video yang aku keluarkan tuh berapa. Sebetulnya aku tuh bakal mengeluarkan video setara dengan TikTok Universe yang udah Casper terbangkan. Ketika menjadi Casper di Alhamdulillah, TikTok Shop, aku baru 15. Itu loh nama akun yang suka lempar-lempar gift itu loh. Nih. Kita lagi nyetir loh, Beb. Mana ya? Ya aku sedih banget itu kalau denger yang itu, sumpah. Kita lagi nyetir loh, Beb. Ini sedih banget yang ini. Kita lagi nyetir loh, Beb. Yang mana nih? Turunan mana lagi nih? Banyak kali Nih. turunan itu. Aku baru bagiin 15. Tuduhan selanjutnya itu ini digoreng terus. Jadi kalian kalau mau lihat semua VT tentang Casper, masuk aja ke yang ininya ya. Nih, masuk ke yang ininya nih, yang di sini. Jadi gampang kalian nyarinya, nggak perlu nyari. Karena kan aku jualan juga ya, aku bikin konten juga. Nanti kalian yang mana nih, males. Jadi kalian caranya itu kalian masuk ke sini nih, karena aku sudah kelompokan. Kalau ini aku my journey, kalau ini aku waktu aku kerja di TikTok Shop kayak gitu ya. Jadi kalian gampang. Ini aku mempermudah kalian untuk cari lah, untuk cari di mana sih sebetulnya. Jadi nggak perlu ini. Dan aku tuh ya alhamdulillah ya, kalian tahu nggak? Waktu aku posting konten yang ini nih, kalian lihat ya. Kalian lihat angkanya berapa ini? Angkanya. Nih. Coba dahsyat. 126,5 juta. Ngeri nggak kalian? 126,5 juta. Mata memandang. Ya. Keren kan? Itulah kuasa Allah. Kalian tau nggak? Waktu aku mau posting konten ini, sebetulnya kan itu tuh konten yang menyakitkan buat aku ya. Karena di situ tuh kita bener-bener kehilangan nih. Itu handphone ditaruh di mana sih? Nah, inilah kuasa Allah aku bilang. Kalau kalian lihat video aslinya, itu video aslinya tuh bureng, nggak ada apa-apa. Jadi handphone tuh dudak, jadi bener-bener videonya itu udah nggak jelas, bukan video yang kita giniin bikin konten. Nih saya lagi bikin konten, bukan. Tapi handphone itu begini-gini nih. Nah, handphone tuh begitu-begitu. Jadi kalian ketika melihat video aslinya, itu kalian bakalan pusing ya, karena HP-nya gerak-gerak, bukan untuk di video. Pas aku mau bikin postingan itu ya, mau nge-publish, mau kirim ya, ada satu doa di dalam postingan ini. Jujur, ada satu buah doa di dalam postingan ini. Kalian mau tahu nggak apa doanya? Kalian mau tahu nggak apa yang aku doakan di dalam postingan ini? Aku bilang gini, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui. Aku bilang gitu kan. Engkau tahu apa tujuanku, Engkau tahu apa niatku. Aku bilang kan, Engkau maha tahu segala-galanya, dan Engkau tahu apa yang sekarang aku hadapi. Aku bilang gitu sebelum aku posting loh ya, sebelum aku posting. Aku ingin agar semua orang tahu kisah Casper ini, agar banyak orang mengambil pelajaran dalam kisah ini ya Allah. Aku bilang, kalau Engkau setuju ya Allah, aku mohon viralkan konten ini. Tapi kalau apa yang aku lakukan ternyata salah ya Allah, tegur aku ya Allah. Aku bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Aku bilang, langsung aku post, ceder tak post. Belum ada, kayaknya baru 3 jam berapa gitu ya kan, itu VT-nya udah sekitar 9 juta. Aku kaget, baru 3 jam 9 juta. Aku sampai nangis loh, aku nangis lagi. Wah ya Allah, terima kasih, aku bilang. Nih, kamu lihat sendiri nih, 126,5 juta. Kamu lihat, yang ini juga 54,9 juta. Jadi setiap aku posting VT yang benar-benar mencari nih ya, aku selalu doain di dalamnya, ya Allah bantu aku bilang, bantu aku untuk bla 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 bla, agar banyak orang yang tersadar, agar orang-orang yang tergiring opini untuk menghujatku sadar ya Allah ya, bahwa apapun yang mereka lakukan ya Allah, semua akan Engkau balas. Dengerin aku. Kalau kalian nggak percaya, nanti lihat kehidupan kalian seminggu ke depan ya. Seminggu ke depan kalian lihat. Aku ngomong gitu. Aku ngomong gitu ya. Semangat cek, kalau nggak ada yang percaya biarin. Iya, biarin. Kita mah ya sayang ya, kita mah hanya yang mau aja ya. Yang mau aja. Kalian nggak usah khawatir aku dihujat kayak gini-gini, kalian nggak usah khawatir ya. Kalian nggak usah khawatir, karena memang gini loh,
Kan di Al-Quran juga ada ya. Bahkan di Al-Quran ada nih. Aku sampai kemarin tuh aku kan muhasabah nih. Aku sering sama ustadz juga ya kan, ngasih tau lah, curhat lah, sesi curhat. Ustadz ini gimana ya, ini gini. Nih, aku menemukan ayat itu dari ustadz. Nih aku bacain ya ayatnya ya. Ini ayatnya bagus banget. Jadi kalian bisa buka surahnya An-Najm. N-A-J-M ayat 39 sampai 43. Itu yang menceritakan tentang kisah ini. Jadi di sini tuh diceritakan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Kalian ngerti nggak maksudnya? Jadi aku sempat tanya, Ustadz ini maksudnya apa ya? Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi ternyata kita tuh mengusahakan apa sih? Misalnya di jalan kebaikan, maka hasilnya juga akan di jalan kebaikan. Kalau kita mengusahakan yang di jalan keburukan, maka hasilnya pun bakalan sama. Itu. Terus udah gitu ayat berikutnya di sini bahwa sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mengusahakan keburukan, suatu saat akan diperlihatkan, aibmu bakalan dibuka. Itu ayat. Jadi bukan aku so agamis, itu ayatnya. Ini ayatnya nih, ada nih. Nah, ya, silakan tuh. Ada ayatnya tuh, aku tanya. Ya kan? Terus udah gitu ayat selanjutnya ayat 41. Kemudian dia akan diberi balasan atas perbuatannya dengan balasan yang paling setimpal. Wah, ngeri. Terus udah gitu itu dijanjikan di Al-Quran loh ya. Jadi bukan aku so agamis, memang di Al-Quran ada. Terus udah gitu ayat selanjutnya itu di 42. Bahwa sesungguhnya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu. Ini tuh artinya aku tanya ya. Jadi ketika kita berserah diri sama Allah, ketika kita sabar, kita mau dihujat, kita mau diapain, kita cukup diam. Ya, kita cukup diam, kita cukup melihat roda itu bergulung. Ya, kita cukup biarkan roda itu ngegulung sendiri. Nanti kebenaran itu bakalan terungkap. Itu artinya ya, itu artinya kata Ustadz. Karena jadi aku tuh biasa kalau sharing sama Ustadz tuh sharing tentang ayat gitu loh. Tentang ayat, maksudnya apa sih ya, maksud ini apa. Nah, terus ayat terakhir ya, yang ayat 43. Nah ini nih, ini yang paling gong. Nih kalian lihat sendiri ya, yang ayat 43-nya dijelaskan bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Terus aku tanya, dialah itu siapa Ustadz? Aku bilang, dialah itu ya Tuhanmu. Oh, aku baru nangkep di sini. Oh gitu Ustadz. Oke. Aku baru nangkep. Jadi aku tuh selalu gini. Makanya kan aku udah bilang, kita hidup itu mempunyai 3 pilihan. Kita hidup itu 3 pilihan. Siapa bilang 2? Kagak ada ya pilihan hidup 2. Enggak, kita pilihan hidup itu 3. Ya. Pertama, hidup gitu-gitu wae atau begitu-gitu aja. Nih contohnya nih yang komen-komen ngehujat apa ya, hidupnya gitu-gitu aja. Percaya sama aku, dia tidak akan lebih tinggi daripada aku. Serius, percaya sama aku. Mereka ini tidak lebih tinggi daripada aku. Ya, mereka ini tidak lebih tinggi, percaya. Makanya mereka tuh terhasut, tercuci otaknya untuk ngehujat. Padahal yang dihujat itu memberikan kebenaran. Ya memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Itu pilihan pertama, hidup gitu-gitu wae atau hidup gitu-gitu aja. Itu yang pertama. Pilihan kedua itu adalah menjadi lebih buruk. Nah, ini pilihan Casper. Ya, ini pilihan Casper. Casper memilih pilihan yang kedua, menjadi lebih buruk. Ya, yang tadinya hidupnya baik, terlena di media sosial, suka validasi, pingin dipuji-puji, ya kan? Akhirnya hidupnya menjadi lebih buruk. Nah itu pilihan kedua. Ingat ya, itu hidup mah kalian yang milih, Nah terus pilihan yang ketiga ini apa, Tante? Pilihan yang ketiga apa, Tan? Pilihan ketiga ini pilihan yang paling sulit. Ya, pilihan yang paling sulit. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak sekali pengertiannya. Apa Tante, Cici, pilihan ketiga? Menjadi hidup lebih baik. Nah itu yang kami berdua usahakan. Karena kita juga punya masa lalu, kita pernah nakal. Itu pastilah kita punya sesuatu ya, kita pernah nakal, kita misalnya pernah apa, itu pasti ada. Tapi ketika kita mau kembali ke jalan Allah bukakan semuanya. Percaya sama aku, kamu gak usah takut. Bahkan aku ya, dulu aku susah. Aku tidak pernah mengorbankan diriku di dalam pekerjaan yang membuat aku malu. Enggak.
Ini loh, ada, serius, ada yang komen. Ada yang komen, aku nggak bohong. Jadi dia tuh lagi inilah curhat lah. Ini aku nggak nyalahin orang ini, jujur. Aku nggak nyalahin ini cewek ini. Jadi cewek ini tuh host ya. Kalian lihat sendiri. Jadi dia tuh lagi curhat, ya. Dia ini lagi curhat lah. Katanya gimana nih nasibnya hosos kata dia ya. Ini aku terjemahkan ya, karena ini tuh sensitif. Ya, gimana nih nasibnya hosos katanya. Yang cari kehidupan lewat TikTok, live TikTok katanya dia kan. Sedih dia itu. Pokoknya udah capek-capek muter otak katanya kan. Tiap mau live sampai rela nahan malu. Dikerjain kalau kalah challenge katanya. Ayolah kamu DM aku sayang. Serius. Aku tidak akan membuat kamu mendapatkan pekerjaan yang bikin kamu malu. Nggak akan. Ya, justru aku kasihan sama kamu kalau kamu ngechat ini. Aku kasihan banget, serius. Aku kasihan banget. Kenapa aku bilang kasihan? Karena dia di sini tulis, serius. Ya, dia di sini tulis. Katanya, aku rela nahan malu dikerjain kalau kalah challenge. Maka, buat apa kamu bekerja pada tempat yang membuat kamu malu? Bener nggak? Buat apa? Gitu loh. Cari pekerjaan di mana kamu dihargai, bukan dibikin malu. Itu kalimat bener loh. Ya kan? Kalian cari pekerjaan, kalian udah capek-capek live, udah dibuat malu. Jangan. Cari pekerjaan yang kalian dihargai. Itu. Cari pekerjaan itu. Ya. Jadi sini aku justru iba sama orang ini. Walaupun orang ini tuh sebetulnya membenci aku. Orang ini tuh sebetulnya membenci aku karena dia tuh kesal sama VT-VT aku yang ngegiring spender untuk memakai uangnya secara bijak gitu loh. Nah, dia tuh kesal sama aku, makanya dia nulis chat ini gitu. Aku ngerti dia kesal. Tapi untuk mbaknya ya, ini untuk mbaknya nih, ini tawaran dari aku sayangku cintaku ya. Ini tawaran dari aku. Kalau kamu memang mencari kehidupan lewat live TikTok dan kamu sedang bersedih ya kan, karena kamu tuh udah capek muter otak tiap kali live ya kan, kamu rela nahan malu dikerjain kalau kalah challenge, hubungi aku sayang. Serius, aku bantu kamu. Aku bantu kamu menjadi host yang lebih layak tanpa kamu dipermalukan sama orang. Ya, tanpa kamu dipermalukan, tanpa kamu harus malu. Tolong ini direkod nanti di ini ya, biar host-host yang lain denger. Ya, biar host-host yang lain denger. Aku minta tolong buat teman-temanku sayangku, kalian harus rekod ini dan kalian sebarkan. Ya. Kalian sebarkan. Kenapa? Aku pingin ngebantu, bukan semata-mata aku pingin dipuja-puji. Yang tahu niatku hanya Allah. Kalau kalian bilang alah so agamis, pingin dipuja-puji, pingin ini, pingin itu terserah kalian. Karena manusia itu memang menilainya seperti itu. Kita hidup tidak bisa membuat semua manusia itu senang. Bahkan Nabi aja dibenci. Kamu tahu kan? Rasulullah aja dilempari batu. Saya ini siapa? Ketika Rasulullah mengajarkan agama Islam, dia malah dilempari batu, dihina, dicaci. Lalu saya ini siapa? Harus membuat semua orang senang. Biarlah mereka yang membenci tetap membenci. Toh hatinya yang geradak-geruduk, bener nggak? Saya hanya mengambil orang-orang yang mau diajarkan, ya, orang-orang yang mau berubah. Ayo buat mbak-mbaknya yang awalnya marah sama saya gara-gara spender-spender mulai sadar, hayu deketin saya ya, karena saya tidak tahu kalau kalian tidak nge-DM saya tidak tahu. Kalian DM saya dulu ya kan, kalian cerita masalah kalian di mana, kebutuhan kalian apa, saya bantuin. Ini mah khusus yang mau aja. Lu siapa yang nggak mau? Emang lu siapa gue? Gue mau nawarin yang mau lebih banyak ya kan. Jadi tenang ya, tenang. Cara menghadapi manusia yang memang otaknya udah kepelintir itu memang susah ya, memang susah. Aku tahu, aku sangat tahu. Jadi cara menghadapi seperti itu tuh dengan kita nyebarin kebaikan terus
nanti lama-lama dia bakalan malu. Kecuali ya beda lagi ya kalau buzzer. Kalau buzzer kan memang udah dibayar, mau kayak gimana lagi. Tapi pas bayar itu mereka pasti, aduh sebetulnya aku tuh pingin ngebelain Cece, tapi aku butuh duit ini. Ya udah mau gimana. Tapi aku yakin kalian di sini masih punya hati, ya masih punya hati. Ya, dan aku sangat berterima kasih, respect banget sama kalian-kalian yang mulai tersadar. Sama ada satu agensi, aku thank you banget ya. Nanti kita bakalan ketemu, oke? Ya, nanti kita bakalan ketemu. Ini udah fix ya. Udah mau ketemu sama agensi itu karena dia juga ngasih tahu ke aku informasi-informasi yang beredar ya, beredar di antara agensi-agensi gitu. Jadi memang si oknumnya ini nih ya, si sindikatnya ini memang nyari nih agensi dikumpulin. Lihat tuh, ini di lab ya, di lab lagi di record loh, nanti disebarin. Lihat tuh, si Sylvia Tan tuh lagi ngejelek-jelekin kita seluruh agensi katanya. Padahal aku enggak, ya kan? Alhamdulillahnya ada agensi yang memang tersadar. Itu nge-DM aku pakai akun agensinya. Kalau pakai akun palsu aku nggak mungkin tanggepin ya. Aku nggak mungkin tanggepin. Tapi dia pakai akun agensinya dan followernya lumayan banyak. Ya, aku makasih banget. Karena pada akhirnya endingnya Allah itu akan membukakan semuanya. Yang terpenting itu apa? Ilmu sabar. Ya, ilmu sabar. Kalau kita sabar, Allah tuh bakalan bukain dan kalian bakalan malu. Kalian yang udah ngehujat, kalian yang udah ini, kalian bakalan malu. Bener nggak, Beb? Daripada itu mending cari kaos Marimas tuh lagi rame tuh. Apa tuh? Dihargai berapa puluh juta tuh. Kaos Marimas tahun 95. Masa? Yeah. Serius? Iya, serius. Keren sih. Oh, ini mah keren. marketing, Beb. Tahun Keren, salut, hormat sama yang punya marketing yang Marimas. Dia cari kaos dia, jadi dia upload kayak sayembara gitu. Beb. Ada lagi satu lagi, kalian mau denger nggak? Jadi ada follower aku yang memang mereka tuh ngikutin ya. Di sini banyak nggak sih yang ngikutin kisah aku? Jadi dia tuh ikut masuk tuh ke komal-komal. Kan aku tuh nggak mungkin ya ngeliatin komal kayak gitu. Kita tuh seharian kalau pagi ngapain, silahkan Bapak kasih tahu mereka kalau pagi kita ngapain. Ya. Pagi ya sholat dulu toh, sholat jam 3 bangun. Sholat pagi. Enggak, jam 7 langsung aja, jangan yang Kan itu. belum Nanti tentu kamu pagi. dibilang so agamis, jual agama nanti. Aku ngomong apa adanya. Oh gitu, ya. Aku ngomong apa adanya. Terus. Jam 3 kamu udah bangun. Bangun jam 3. Terus sahur ya, masak makan makanan aku ya. Enak nggak makanannya? Oh, enak. Sahur. Nggak terpaksa kan? Enak. Nggak keasinan? Enggak juga. Nggak juga ya. Ikhlas nggak? Emang enak. Emang enak? Nanti dibilangnya itu suaminya tertekan sama istrinya gitu. Kan ada yang komen kayak Ada gitu. ya. Terserah kalian. Terserah kalian lah ya. Terus udah gitu jam 7 kamu ngapain? Jangan terlalu subuh, jangan jam 7. Jam 7 ngurus kucing kita. Baru kita pergi ke Kasih kantor. makan kucing. Karena kan kita tuh ya owner ya. Jadi kita ke kantornya mah kadang jam 10, kadang jam 9 kayak gitu, suka-suka hati. Nah, di kantor kita tuh sibuk biasanya sampai jam 4. Nah, jam 4 itu kita jemput anak dulu, ya kan, jemput ke rumah. Udah gitu aku masak dulu tuh untuk berbuka. Masak, buka. Nah, habis buka itu yang kita lakukan itu sholat maghrib bersama. Terus siap pergi taraweh. Habis siap pergi taraweh, Koko mandi, aku juga mandi. Baru tuh, yuk Beb, lab yuk gitu. Baru lab, makanya nih kita baru lab tadi. Jadi kita tuh terus nanti setelah ini kita biasa tidur itu jam 11 itu kita 11-12 itu kita udah tidur. Nanti bangun lagi jam 3. Terus nanti tidur. Kalau weekend kita pakai bener-bener untuk keluarga. Jarang kita weekend itu kecuali ada job ya. Beda lagi kalau ada job. Ada yang dukung banget. Semangat, Ces. Sampai fitur GIF-nya dihapus. Aku nggak nyalain, bukan. Aku bukan nggak bisa aku nyalain fitur GIF, bisa. Tapi masalahnya aku mencari uang bukan dari itu. Aku mencari uang dari berjualan. Sebetulnya sih jujur yang GIF yang memang ada beberapa GIF yang memang benar-benar orang butuh GIF. Kayak orang yang benar-benar susah loh ya, PPA, bukan yang kayak ada oknum-oknum kayak yang memanfaatkan orang gitu loh. Kalau saya sih lebih ke
kayak live kayak komal-komal itu loh Beb. Kalau bisa itu, itu target. Kalau bisa itu komal-komal lu dihilangin itu yo. Itu banyak menghancurin rumah tangga soalnya komal-komal itu. Betul banyak kok. Kalian yang mau cerita ya, kalian yang punya pengalaman. Mending live sendiri daripada komal-komal. Betul. Kalian yang punya cerita apapun itu tentang sawer-sawer ini, kalian bisa hubungin aku kok, serius. Tapi pas kalian mau ngehubungi aku, kalian chatnya panjang dulu. Jadi kalian ceritain dulu apa yang mau kalian ceritain. Jangan, aku mau cerita. Udah gitu doang coba. Terus hilang gitu. Iyo, mana mau gue jawab ya kan. Jadi kalian ceritain dulu kalian itu mau ngomongin apa gitu. Kalian mau ngomongin apa? Chat dulu yang panjang nih. Kayak tadi ini nih yang 5M ini. Nanti 5M ini aku gila sih ini. Edan. Aku baru tahu loh ini kayak gini. Luar biasa. Ya Allah ya Tuhanku. Tuh ini ada lagi, kakak kemarin kan aku di koma, terus aku tuh membenarkan ucapan kakak yang di lab, aku malah dihujat katanya. Ya udahlah ya. Biasa, buzzer itu. Ini kayaknya agensi deh Beb. Ini agensi deh. Kak, kita bisa ngobrol nggak ya? Aku mau ngasih tahu sesuatu. Mana? Oh ini infonya bagus nih Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Spender ini benar-benar bahaya-bahaya loh sebetulnya ya. Ini spender loh. Kak, tapi tolong jangan dikasih lihat chat aku ya, karena aku cukup terkenal di kalangan spender. Nah, komplotan itu selalu menyanjung-nyanjung aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kak kamu tuh ya Allah. Ini spender loh, gila. Aku mau tanya weh, 2M itu berapa ya? 2 miliar itu berapa ya? Dapat berapa? Angka berapa? Aku udah habis 2 miliar katanya. Coba aku pingin tanya dong ke kalian, 2 miliar itu angkanya berapa? Angka di samping kalian itu dapatnya berapa? Masa 2 miliar 200 ribu? Kalau gitu 2 miliar 200 ribu. Masa angkanya habisnya 200 ribu gimana sih? 40? Enggak, duitnya. Duit 2 miliar, dapat tulisannya itu loh, tulisan di samping kalian itu berapa? 2 miliar. Ini ada narasumber. Tapi makanya kalian tuh kalau ngechat aku ya minta tolong jangan cuman angkanya apa. Kalian habis 2 miliar nih, aku bacain ya. Jadi ini ada spender, dia itu udah cerai sama istrinya sekarang. Dan dia itu sadar setelah istri dan anaknya itu pergi ninggalin dia. Ini aku ini nih ya, soalnya ini bawa nama. Ini ada beberapa nama yang ini salah satunya ada di komplotan yang lagi aku cari juga. Jadi dia tuh sudah habis 2 miliar ya. Ini spender loh. Jadi spender ini tingkatannya berapa? 42. Tuh di atas 2M di atas 40. 42 benar. Itu kalian bisa di iniin. Ya. Jangan salah informasi. Jangan, nggak boleh salah ngasih informasi ya. Tidak boleh. Oke? 2M berapa? Bener 42 ya. Tanggung jawab loh. Oh bener kok, banyak yang bilang 42 tuh. 2M duitnya itu yang sudah keluar di spend sama dia 2M. Oh sekitar segitulah ya itu. Di atas 40 berarti bener ya. Oke, di atas 40. Nih, ya kan saya sudah cerai sama istri saya. Ya Allah. Anak itu saya. Tujuan kita. Nih, Beb, aku bacain dulu. Saya sampai sekarang mau ketemu anak saya pun tidak diperbolehkan oleh istri saya. Saya sangat menyesal. Keluarga saya hancur. Sekarang saya jatuh miskin. Ketika saya masuk lab, saya tidak dianggap oleh mereka. Astagfirullahaladzim. Bahkan ketika saya meminta bantuan, akun saya malah diblokir. Ya Allah, sedih banget. Jadi intinya ketiga abang
kita ada uang, kita disanjung. Kalau gue udah gak ada uang ya udah. Sedih banget woi, serius woi. Komplotannya itu yang nyanjung-nyanjung kita. Caranya itu kita didekati, kita disanjung-sanjung. Ya Allah Beb, sama kayak Casper Beb. Casper. Kita disanjung-sanjung dan ya Allah ya Tuhan, ya aku pengen nangis loh, deg-deg langsung weh. Iya rata-rata katanya. Enggak ini sumpah doa aku kalau denger cerita dari ini tuh sedih, bukan Kita cuma banyak banget gitu loh. ini kayak sama Casper, lihat komplotannya itu yang nyanjung katanya. Kita di ini, tapi setelah uangku habis, aku masuk ke roomnya mereka, aku sapa pun tidak dijawab. Bahkan ketika aku meminta bagianku yang mereka janjikan, mereka memblokir diriku. Oh ya Allah ya Tuhanku, 2 miliar, astagfirullahaladzim. 2 miliar hilang, istrinya sama anaknya itu udah gak mau ketemu dia lagi. Bagaimana ya cara aku tobat? Ya udah jangan main lagi ya. Ya dia udah gak ada duit, mana mungkin main lagi, lu gimana sih? Dia nggak ada duit. Bagaimana? Aku benar-benar menyesal. Aku juga hampir astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu. Bentar, aku balas dulu ya. Aku japri kamu setelah selesai lab ya. Aku masih lab, aku tahu kamu masih nontonin aku. Nanti kita ngobrol aja. Sekarang istrimu kamu tahu di mana. Coba nanti aku pelan-pelan. Oke. Tunggu ya, semangat. Siap. Gila 2 miliar, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku. Bantu aku juga aku udah tinggi levelnya. Ya Allah ya Tuhanku. Nih ada yang curhat juga. Aku capture dulu ya. Enggak capture. Nih aku capture, aku potong dulu. Nih aku mah enggak ini nih. Nih baca tuh. Bantu aku juga aku udah tinggi juga levelnya. Sama sekarang aku minta bantu, tidak ada yang mau bantu istri dan anakku tinggalin aku. Ngeri nggak lo? Gila. Nanti ya kalian yang level tinggi. Oh ini sampai dikirimin nih levelnya. Ini dikirimin kan. Ih kalian baik-baik loh, spender nih dikirimin nih. Ya. Itu ya harganya ya. Oh ya Allah, berapa nih? Berapa? Level. Ya, pakai koin, dia kagak ngerti gua koin. Ini lo jumlah uangnya di sini. Itu koin. Koin level 47 10.000 koin. Level 48 12 juta apa? Nolnya berapa nih? Ini berapa nih? 12. Coba. 12,5 juta kok. Level Satu koin berapa? Satu koin berapa? Tinggal dikali. Gimana sih caranya ini nih? Bingung. Itu mungkin ada. Level 45 3 ini berapa nolnya berapa 30 nih? 30 juta. Koin. Gila. Level 45 30 juta koin. Berapa duit itu? Satu koin berapa? Gue baru ngeliat kayak gini, gue penasaran. Kalikan Sumpah. 200, hah? Kalikan 200. Coba. Kamu itu aja 40 koin berapa? 40 koin itu di 8 juta. 40 koin. Level 40. 8 juta 7 80. 8 salah. Bisa 8. aja. Ini nih. Tak 780. 80. Ini salah 8 juta 7. Oh, kayak mana lah dia itu? 7 80. 80. Kali 200 ya. 200.000. Kali 200.000. Bah. 1,7 miliar. Edan. Pantasan para spender kalian diincar. Berarti dia udah di level di atas 40, Beb. Makanya kalian disanjung-sanjung. Ya.
Pusing aku lihat ini, sumpah kasihan. Jujur aku kayak kalau udah lihat kayak gini tuh jujur aku kasihan, serius. Kasihan. Kayak lihat cerita-cerita spender yang tinggi-tinggi ini levelnya. Ya. Ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahaladzim. Semoga dengan kejadian kayak seperti ini banyak yang udah sadar. Puluhan juta karena tertarik sama cewek sampai uang. Ini lucu ini lucu. Saya juga spend puluhan juta karena tertarik sama cewek sampai uangku habis, dan akhirnya setelah uangku habis cewek tersebut ninggalin saya. Itu pengalaman terbodoh saya. Sekarang saya terlantar di Jakarta, numpang sama teman. Sekarang saya harus cari kerjaan buat makan sehari-hari karena kebodohan saya sendiri. Sedih sih, tapi saya tidak bisa menyesali perbuatan saya sendiri. Semoga saya bisa belajar dari Cece untuk bisa bangkit kembali. Amin. Ya, tidak ada kata terlambat. Oke? Nggak ada kata terlambat. Pokoknya ya, nasibmu itu di tanganmu. Kalau takdir di tangan Allah ya, tapi nasibmu itu di tanganmu. Apapun yang kamu ambil ya kan sekarang tuh lagi maraknya giring opini ya Beb ya. Iya. Giring opini. Nah, kalian yang mau bersatu sama aku, ayo ya. Atau kalian mau memilih jalan yang batil juga silahkan ya kan. Itu kan urusannya kalian ya. Kita mah yang mau aja, yang mau berubah itu aku sangat welcome ya kan, sangat welcome buat kalian-kalian yang mau berubah. Yang batil-batil mah udahlah, percaya sama aku, kehidupannya bakalan begitu terus. Mau 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, bahkan 10 tahun kemudian bakalan begitu. Karena seseorang itu akan dinilai dari adabnya dulu ya, bukan ilmunya dulu tapi adabnya dulu. Dia punya ilmu nih, dia pintar misalkan, tapi tidak ada adabnya percuma. Karena di mana-mana tuh adab dulu baru ilmu. Oke? Benar? Ayo coba, benar nggak? Adab dulu baru ilmu. Jangan ilmunya punya tapi nggak adabnya. Ya, yang jawabnya benar berarti ya itu. Ya, kalian ngerti kan maksudku kan? Ngerti kan? Udah. Sebetulnya apa yang aku omongin itu benar. Apa yang aku omongin tuh kalian tuh ngerasa benar si Cece ini. Cuman kadung kalian udah malu, udah apa? Ya, kalian malah masuknya yang batil. Nggak, aku nggak akan marah buat kalian yang akan. Ini banyak kok, ini banyak, bahkan kalian bisa cek. Ini dia tuh ngehujat aku sayang, serius, dia ini ngehujat aku. Kamu lihat sendiri deh, ngapain aku bohong. Nih, dia ini ngehujat aku. Ini dia yang post itu seorang spender di atas 40 ya. Jadi bukan 40 tapi di atas 40. Cuman dia ngomong jangan butin berapanya ya C, karena aksi deketin aku. Kenapa? Karena mereka deh takutnya uangku hilang katanya. Nih ya, ini nih. Awalnya aku juga nggak suka Cece komentar gitu. Awalnya aku juga nggak suka lihat Cece komentar gitu. Jadi komentar gitu itu dia dapatnya di sebuah lab room, bukan dari mulut aku, bukan. Jadi kalian harus ngerti ya maksud dari makna video ini. Jadi dia itu bilang, awalnya nih. aku juga nggak suka Cece komentar gitu. Aku kemakan omongan dia bilang kalau Cece ngomong semua spender itu sama, pekerja, karyawan. Di situ jujur aku marah C. Aku juga. Nah, jadi dia itu dapetin kata itu, dibilang semuanya, berarti kan semuanya nih. Nah, itu dari lab room orang, bukan dari lab room aku. Ya kan, bukan dari, Komal gitu. Ya, dari Komal gitu, bukan dari aku. Karena aku nggak pernah masuk Komal, woy. Serius, aku nggak pernah komal-komalan sama orang. Aku tidur, jamnya tidur aku tidur. Aku nggak sibuk komal sana, naik komal sini, naik komal situ, cari pembelaan, cari ini. Aku nggak. Aku hanya berlindung kepada Allah. Allah akan membukakan segala-galanya. Jadi aku nggak perlu cari pasukan, aku nggak perlu. Bahkan orang-orang yang sekarang jadi spender-spender yang baik hati itu, yang sekarang nge-DM aku, mereka yang terbuka matanya, ya kan? Mereka yang mulai sadar gitu kan. Karena memang kita menyadarkan seseorang itu nggak bisa langsung duk, nggak bisa, harus pelan-pelan, harus lembut. Jadi orang ini tuh dia 2 kali masuk ke lab room orang dan dia terhasut akhirnya, dan masuklah ke lab aku. Dia caci maki aku di lab ya kan, dasar gini-gini katanya. Dia minta maaf. Aku udah maafin dia kok nih. Sempat ngata-ngatain Cece, aku minta maaf. Tapi
Tuh, jadi saking dia tuh sering masuk ke komal-komal itu, dia tuh mempunyai perasaan kok ada sesuatu yang aneh ya. Nah, jadi dia tuh gini. Jadi ini aku bakalan ngejelasin kenapa dia ngomong kayak gitu ya. Jadi dia tuh ngomong ke aku, dia ngikutin komal itu dan ngehujat komal-komal itu, bahkan melihat dengan dia sendiri ada tuh akun yang merubah namanya menjadi nama Casper, terus lempar gitu loh. Dan di situ tuh dia bilang ya karena aku sibuk kerja di dunia nyata ya kan. Dia bilang aku kata tuh bucon kepada Casper, ngelolok Casper dan Casper. Padahal mereka tuh menerima gift dari Casper, tapi Casper ini katanya diolok-olok di room live itu. Katanya sampai dibangin apa ya? Tuh kalau aku nggak ngerti. Nah kayak gitu. Terus diterbangin saat diolok-olok tuh katanya si Casper tuh terbang katanya kan gitu, hidup lagi gini-gini jadi bahan olok. Oh bener ya? Bener ya? Kalian lihat juga ya? Lihat gak? Berarti